Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ulhak dengan NIM 21133092. Jurusan saya itu D3 Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk melengkapi tugas saya dengan mata kuliah statistik, yaitu tugas saya yaitu tentang statistik korelasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asumsi dari statistik korelasi. Yang pertama yaitu ada data berdistribusi normal, yang kedua ada variabel yang dihubungkan mempunyai data dipilih secara acak, dan yang ketiga itu variabel yang dihubungkan memiliki pasangan yang sama dari subjek yang sama, kemudian yang keempat itu ada variabel yang dihubungkan tersebut mempunyai data interval. Selanjutnya yaitu hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Nah, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode penelitian yaitu penelitian korelasional. Nah, metodenya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan menurut Sugiono 2013. Selanjutnya yaitu metode penelitian korelasional adalah penelitian hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lain. Nah, itu menurut Winarni 2011. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDN 03 Kota Pagar Alam pada semester genap yang berjumlah 81 orang yang terdiri dari kelas 4A dengan jumlah siswa 39 orang dan kelas 4B dengan jumlah siswa 42 orang. Nah, kemudian untuk sampel penelitian ini adalah siswa kelas 4 dengan jumlah sampel 35 siswa yang terdiri dari kelas 4A sebanyak 15 orang dan kelas 4B sebanyak 20 orang. Selanjutnya itu teknik pengambilan sampel dan sampel untuk uji coba instrumen. Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian ini adalah menggunakan yaitu adalah menggunakan Wahyuni F. Dalifa dan Muqtadir 88 Jurnal PGSD, itu Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yaitu dengan teknik simple random sampling. Kemudian pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Nah, sedangkan sampel yang digunakan untuk uji coba instrumen adalah siswa kelas 4A dan 4B di SD Negeri 58 Kota Pagar Alam yang dipilih secara acak sebanyak 30 orang. Alasannya itu karena SD Negeri 58 Kota Pagar Alam adalah sebagai lokasi untuk uji coba instrumen karena memiliki akreditasi A dan lokasi SD tersebut berdekatan dengan SD Negeri 03 sehingga memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya itu instrumen yang dalam penelitian dan teknik pengambilan data serta teknik analisis data. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar angket. Jenis angket yang digunakan ialah angket tertutup dan langsung. Lembar angket digunakan untuk mengetahui pendidikan dalam keluarga dan sikap rasa hormat yang dimiliki siswa. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu kuesioner atau angket. Nah, penyusunan angket menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban yaitu sangat sering, SSR, atau selalu, S, atau sharing, SR, atau jarang, singkatan J, dan tidak pernah, TP. Nah, angket dinyatakan dengan 2 pernyataan yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Nah, skor pernyataan positif, jawaban 5 sangat sering,
dan 4 selalu, yang ketiga sering, 2 jarang, dan 1 tidak pernah. Nah, skor pernyataan negatif, jawaban 1 sangat sering, 2 selalu, 3 sering, 4 jarang, dan 5 tidak pernah. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif yang terdiri dari analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendidikan dalam keluarga yaitu sebesar 91,65 dan sikap rasa hormat yaitu sebesar 97,11. Kemudian median pendidikan dalam keluarga yaitu senilai 92,31 dan sikap rasa hormat senilai 96,50. Modus pendidikan dalam keluarga itu sebesar 90, modus sikap rasa hormat itu sebesar 100, dan nilai tertinggi pendidikan dalam keluarga itu sebesar 110, dan nilai yang terendah yang didapatkan sebesar 69, dan nilai tertinggi sikap rasa hormat itu sebesar 120, dan nilai yang terendah itu sebesar 76. Selanjutnya itu untuk hasil pengamatannya, semakin sama nilai median modus suatu data, maka semakin normal data tersebut. Nah, maka semakin besar variannya, maka semakin kecil homogenitas data. Semakin besar varian, maka semakin besar simpangan baunya. Proses pengerjaannya yaitu pengujian normalitas. Pada penelitian ini menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan yang dimana kriteria jika nilai dihitung terbesar E di tabel, maka dinyatakan penyebaran data berdistribusi tidak normal. Nah, jika nilai dihitung terbesar lebih kecil dari D tabel, maka dinyatakan penyebaran data berdistribusi normal. Dan berdasarkan hasil hitungan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, IFTF-SI didapatkan D-max atau D maksimum untuk variabel pendidikan dalam keluarga yaitu sebesar 0,022. Sedangkan untuk variabel sikap rasa hormat, D maksimumnya yang didapatkan yaitu sebesar 0,15 dengan taraf signifikasinya yaitu 5% dan N35 diperoleh di tabel itu sama dengan 0,224. Karena nilai dihitung IFT kurang FSI lebih kecil dari D tabel. Nah, disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Selanjutnya itu mencari kenormalan data. Menentukan homogenitas data pada uji homogenitas juga didasarkan pada ketentuan pengujian hipotesis homogenitas, yaitu jika nilai F hitung lebih kecil F tabel, maka kedua kelompok sampel dinyatakan variansinya yang homogen. Dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kedua kelompok sampel dinyatakan memiliki varian yang tidak homogen. Nah, dan berdasarkan hasil uji homogenitas sebesar 1,022 pada taraf signifikasi 5% dengan DK1-nya itu sama dengan 35 dan DK2-nya itu sama dengan 35 diperoleh F tabelnya yaitu sebesar 1,84. Karena nilai F hitung kecil F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel tersebut bersifat homogen. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis penelitian ini yaitu menggunakan teknik korelasi produk momen, yaitu uji ini untuk menguji hubungan antara pendidikan dalam keluarga yang disimbolkan dengan X dengan sikap rasa hormat yang disimbolkan dengan Y, siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Nah, jadi kesimpulannya itu jika Rx, Y, R tabel, maka terdapat korelasi antara variabel X dan Y. Namun, jika Rxy kecil R tabel, maka tidak terdapat korelasi antar variabel X dan Y. Dengan taraf signifikan 5% dan N sama dengan 35, maka diperoleh R tabelnya itu sebesar 0,334. Kemudian hasil perhitungan data menggunakan rumus korelasi produk momen.
Melalui perhitungan tersebut diperoleh hasil RXY atau R hitung sebesar 0,515 dengan taraf signifikan 5%, didapat tabel sebesar 0,334. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa R hitung atau R tabel itu sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X memiliki hubungan dengan variabel Y, maka pendidikan dalam keluarga memiliki hubungan dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SDN 03 Kota Pagar Alam. Nah, dan berdasarkan hasil hipotesis hubungan pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam menggunakan uji statistik diperoleh RXY sama dengan 0,515 dengan sumbangan yang diberikan oleh pendidikan dalam keluarga dihitung menggunakan perhitungan statistik R2 yaitu sama dengan 0,2652 sehingga diperoleh hasil sumbangan pendidikan dalam keluarga terhadap sikap rasa hormat yaitu sebesar 26,52%. Dan signifikasi yang diberikan oleh pendidikan dalam keluarga itu dihitung menggunakan perhitungan statistik sehingga diperoleh hasil signifikasi pendidikan dalam keluarga terhadap sikap rasa hormat siswa kelas 4 SDN 03 Kota Pagar Alam yaitu sebesar 3,451. Kemudian selanjutnya itu hasil pengujian normalitas dan hasil uji homogenitas. Hasil pengujian normalitas sikap rasa hormat menunjukkan D hitung terbesar sebesar 0,015 dan D tabel dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,224. Hal ini berarti bahwa sikap rasa hormat memiliki data yang normal karena D hitung terbesar lebih besar dibandingkan dengan D tabel. Dan hasil uji homogenitas pendidikan dalam keluarga dan sikap rasa hormat F hitung sebesar 1,022 dengan F tabel dengan taraf signifikan 5% sebesar 1,84. Nah, ini menunjukkan bahwa F hitung kecil F tabel, maka distribusi data homogen sehingga dapat disimpulkan bahwa data pendidikan dan sikap rasa hormat berdistribusi homogen. Hasil uji korelasi dan uji signifikasi atau SIG. Hasil uji korelasi antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat didapatkan R hitung sebesar 0,515 sedangkan R tabel dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,334. Bahwa R hitung R tabel, hasil ini berarti bahwa variabel X berhubungan dengan variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga memiliki hubungan dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Nah, uji signifikan variabel X dan Y menunjukkan T hitung sebesar 3,451 dengan T tabel dengan taraf signifikan yaitu 5% sebesar 2,042. Nah, bahwa T hitung T tabel hal ini bermakna bahwa variabel X memiliki hubungan signifikan terhadap variabel Y sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga memiliki hubungan signifikan dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Jadi kesimpulan yang didapatkan yaitu dari hasil pengujian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa HA diterima artinya terdapat hubungan signifikan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SDN 03 Kota Pagar Alam dengan kategori hubungan yang sedang atau cukup kuat. Nah, kemudian hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Rosalia tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga memberikan pengaruh terhadap moral anak. Dan Hasbullah 2009 yang mengatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena dalam keluarga anak pertama-tama mendapatkan didikan juga sebagian besar dari kehidupan anak ada di dalam keluarga. Kemudian selanjutnya itu semakin dini anak diajarkan tentang moralitas dan sikap rasa hormat, maka anak akan semakin memahami makna dari pengajaran tersebut. Semakin paham anak akan arti moral dan rasa hormat, maka akan terbentuk nilai dalam diri anak sehingga akan semakin menunjang sikap moral anak. Maka anak yang telah memiliki nilai hormat di dalam dirinya akan menampakkan nilai tersebut melalui sikap anak di kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dalam keluarga dengan sikap rasa hormat siswa kelas 4 SD Negeri 03 Kota Pagar Alam. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.